menjadi ambisius itu kadang-kadang membuat kita bodoh sih. Ambisius yang tidak terplan, ambisius yang tidak ada planningnya, tidak ada persiapannya, tidak mikir panjang, itu nggak akan membawa kita kemana-mana gitu. Karena menurut aku definisi sukses hari ini itu adalah ketenangan, Mas Aji. Ketenangan dalam hidup. Ketenangan dalam hidup itu apa? Secara finansial, secara pekerjaan kita tenang. Bisa melamun di zaman sekarang itu adalah sebuah privilege, Mas Aji. Selamat datang di Pulih dan Selaras. Selamat datang di Pulih dan Selaras. Dan episode kali ini kita akan ngobrolin tentang satu hal yang kita rasakan bareng-bareng akhir-akhir ini ya. Sekarang ini kan kita mengalami yang disebut dengan overload information atau gemburan informasi yang begitu kuat. Bersama teman saya, Rory Asyari. Hai Mas Haji, apa kabar? Hai Rory, ya. Ini dia jurnalis ya, news anchor, dan ditambah lagi ternyata kakaknya itu teman saya. Teman satu angkatan di SMA 3 Solo ya. Bener, iya. Pas kita ketemu belum lama ini ya, kelihatannya kan aku diundang ke podcastmu. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu tepatnya. Ya, jadi buat teman-teman bisa langsung mengunjungi akun YouTube Rory apa @Rory Asyari. Rory Asyari. Yes. Ya. Di situ banyak podcast yang sangat bermanfaat. Ya. Room for improvement ya. Ya. Dan ternyata diketemukannya salah satunya kakaknya temen satu angkatan satu SMA. Baru sadar setelah kita podcast itu kemarin ya. Iya. Apa kabar kakakmu? Dia baik, dia lagi PhD di London. Wow. Dan ya, ini masa-masa kritis karena PhD permanent head damage itu benar-benar ada. Jadi dia lagi head damage sekarang. Oh gitu, wow. Ya bentar lagi kelar. Wow, ternyata ini ya jauh lebih sukses kelihatan dibanding aku ya. Enggak, dia lebih ambi aja sih Mas. Oh iya, dari SMA kelihatannya di sana. Ya tadi Rory, kan kita ngomongin tentang derasnya arus informasi ya. Dan di sisi lain, kamu sebagai jurnalis, news anchor ini kan berkaryanya di tengah arus informasi gitu. Arus informasi ini kan ada kaitannya dengan handphone. Kamu termasuk orang yang nyalain notifikasi handphone atau enggak? Aku enggak nyalain notifikasi handphone. Kamu enggak nyalain? Aku enggak nyalain Mas. Maksudnya semuanya kamu offin? Aku offin. Kan notifikasi itu bisa macam-macam kan? Betul. WhatsApp, sosial media dan sebagainya. Email. Aku enggak nyalain. Semuanya enggak nyalain. Semuanya enggak nyalain. Jadi aku akan visit ketika aku mau dan ketika aku merasa butuh. Gitu. Memang ini nggak akan relevan buat semua orang karena kalau kita sebagai karyawan mungkin tidak akan mendapatkan privilege itu. Cuman sebagai orang yang doing my own thing, self-employed, aku punya prinsip bahwa ya gimana pun aku adalah leadernya. Aku yang menentukan pace-nya. Ini pun juga berlaku. Aku terapkan ke karyawan-karyawanku, kalian nggak harus membalas saat itu juga, tapi aku akan kasih toleransi 1 jam gitu. 1 jam. Dan 1 jam itu menurut aku masih make sense karena 1 jam sekali itu yang aku lakukan untuk ngecek WhatsApp, email bisa sehari sekali. Untuk sosial media, karena kebetulan Mas Haji tadi juga bilang aku juga kerja di sosial media, jadi aku juga butuh informasi yang updated. Aku lakukan 1 jam sekali, tapi hanya intensitasnya ringan aja, sebentar aja gitu. So prinsip aku adalah taking control of our social media and communication sih Mas. Wow. Itu sejak awal dulu seperti itu atau ada momen yang bikin kamu aku matiin aja lah notifikasi gitu. Sebenarnya sejak mungkin aku sudah nggak kerja di institusi lagi ya dan kerja full time sebagai employee gitu di tahun 2020. Nah semenjak 2020 apalagi masa COVID itu kita terbiasa untuk yaudahlah aku akan ngecek sesuai dengan yang aku butuhkan dan sesuai dengan yang aku mau gitu. Kan notifikasi itu ada yang suara, ada yang muncul itu istilahnya? Pop up. Pop up ya. Dua-duanya kamu offin? Dua-duanya aku offin.
Wow. Saya punya teman, saya juga seperti itu, orang seperti itu, dan udah lama seperti itu. Tapi aku sadar bahwa banyak temanku yang nggak begitu. Ya, seperti katamu tadi bahwa mungkin ada tuntutan kerjaan yang nggak bisa Betul. bikin dia seperti itu kan. Tapi eventually people can wait kok Mas. Iya. Gitu. We can wait and people can wait. Iya. Gitu. Nggak yang semuanya serta merta cepat dan serba langsung itu baik. Nggak semuanya kayak begitu. Aku makin lama makin merasa iya ya. Aku pun bisa menunggu. Iya. Walaupun kadang-kadang aku juga nggak sabar juga, tapi ya udahlah aku tunggu 1 jam deh. Baru kalau nggak mungkin aku miss call atau aku ping lagi gitu. Cuman kalau aku sendiri, aku menyadari bahwa we can wait and people can wait, dan nggak ada salahnya dengan tertunda sekian menit atau 1 jam tuh nggak ada salahnya sih. Ya, ini sebagai penerima pesan dan sebagai pengirim pesan ya. Betul. Sebagai pengirim pesan pun mesti punya prinsip atau punya kesadaran bahwa ya kita belajar menunggu. Tapi tidak berlaku untuk hal yang urgent ya, atau darurat ya. Itu beda lagi gitu sih. Tapi kan bicara soal urgent kan nggak semuanya urgent. Dan nggak setiap hari juga. Nggak setiap hari. Nah, yang jadi masalah sekarang ini banyak orang yang menganggap bahwa semua hal itu urgent. Yes, itu yang bikin mental kita akhirnya breakdown. Iya. Arus informasi, notifikasi ada kaitan dengan berita. Sebagai kamu yang jurnalis, news anchor, bergerak di bidang informasi, kamu tiap hari baca berita nggak, Ror? Aku menerapkan the power of jatah. Gimana Aku jatah. Jadi aku selalu percaya bahwa 1 jam pertama ketika kita bangun tidur itu adalah masa-masa paling produktif, masa-masa golden hour kita gitu. Jadi aku akan baca informasi itu di pagi hari. Justru. Jadi setelah mendengarkan affirmation, setelah sholat, setelah kita memvisualize apa yang ingin kita raih dalam hidup gitu kan, long term, aku akan baca berita gitu. Biasanya aku akan lihat sosial media. Cuman sosial media kan banyak distraksi. Aku akan fokus ke berita-beritanya. Terus kalau misalnya ada berita menarik apa yang aku pengen cari, aku sekarang jarang buka. Misalnya dulu kan buka koran atau buka misalnya Tempo, Jakarta Post. Yang kita lihat apa yang mereka sajikan. Sekarang aku hanya ingin membaca apa yang aku ingin ketahui lebih dalam, Mas. Misalnya soal berita Board of Peace gitu. Ya udah aku akan mempelajari dan aku akan membaca berita soal Indonesia yang masuk Board of Peace. Gimana menurutmu tentang Board of Peace? Enggak situ nanti kita bahas ya. Ya, dalam hati marah-marah sih. Celutukanku Board of Peace kelihatannya cuma boardnya deh, nggak ada peace-nya. Nggak ada peace-nya gitu kan. Itu satu. Terus misalnya aku pengen belajar soal MBG, ya udah aku akan baca fokus soal MBG gitu. Jadi aku sekarang mengkonsumsi apa yang aku perlu dan aku mau sih. Gitu. Dan pagi hari kelihatannya kalau di luar puasa ya, aku lihat kamu pagi hari ini ya rajin bikin menu jus dan sebagainya. Itu sebenarnya udah dibuat beberapa hari sebelumnya. Pagi harinya adalah waktu untuk posting. Gitu. Oke. Dan kamu memang seneng ya ternyata bikin kuliner gitu ya? Lebih ke healthy eating sebenarnya Mas Haji. Dan kamu bikin sendiri? Bisa dua-duanya. Bisa bikin sendiri, bisa enggak bikin sendiri atau beli gitu. Cuman bikin sendiri ya. Di Jakarta itu untuk kita makan healthy food itu nggak semudah itu. Benar. Dan harganya ternyata semahal itu. Udah nggak mudah, mahal pula gitu kan ya. Udah kenapa nggak bikin sendiri? Nah, terus aku mikir kalau misal bikin sendiri, anaknya suka agak harus produktif nih, harus worth it nih effort kita. Jadi ya udah kita bikin konten sekalian gitu. Wow, bikin sendiri ya. Respect. Ini guys, ini Rory ini termasuk orang yang saya laki-laki yang menganggap dia itu laki-laki ganteng. Dan ditambah kamu ini ya ternyata di kuliner itu masih bikin gitu. Bikin, iya. Ya itu karena pengennya makan sehat dan ternyata makan sehat di Jakarta nggak semudah itu sih. Iya. Dan tadi kembali ke memfilter berita ya. Kamu lebih memilih untuk sekarang ini memilih berita yang memang beneran kamu ingin baca. Betul. Kecuali breaking news. Sekali lagi, breaking news adalah kondisi darurat. Kita nggak bisa nggak tahu apa yang terjadi. Tapi berita-berita lain on a daily basis kita bisa memfilter dan kita bisa menentukan apa yang kita mau dan pengen. Dulu itu kamu berarti jurnalis di berita, maksudnya di Metro TV. Di Metro TV. Di lapangan 3 tahun, terus kemudian setelah 3 tahun di lapangan, di studio plus di lapangan, jadi 2 fungsi gitu.
Oh bisa gitu? Bisa, karena ketika kita sudah di studio dan kita sudah program sendiri, kita akan diturunkan ke event-event yang signifikan. Kayak misalnya pelantikan presiden, pemilihan kabinet, gitu-gitu yang event-event besarnya. Itu biasanya stasiun TV akan menurunkan yang sudah lebih berpengalaman. Jadi teman-teman yang ada di studio diterjunkan lagi ke lapangan. Oh aku pikir divisinya beda, divisi lapangan dan divisi studio. Divisinya beda, tapi the beauty of news anchor, kamu bisa ke lapangan lagi ketika diperlukan. Dan ketika itu berita besar. Gitu. Karena kan TV juga memperhatikan showmanship. Dan presenter dengan pengalaman yang lebih panjang, pengalaman show juga yang lebih dalam. Akhirnya ketika di lapangan, showmanship aspeknya akan jadi lebih dapat. Gitu. Oke, satu insight dari kamu ya, maksudnya aku baru tahu. Aku pikir kalau udah di studio, ya wes di studio aja gitu, nggak turun ke lapangan. Tapi ternyata tetap turun ke lapangan. Tetap turun ke lapangan. Tapi beda stasiun, beda treatment ya. Oh oke, tiap stasiun beda-beda ya. Yeah. Oke, pada waktu pengalamanmu dulu, apa satu peristiwa berita atau satu news gitu yang mengubah caramu ngelihat hidup ini? Ada berita apa di waktu itu? Kalau dulu ya, kalau dulu tuh sebenarnya justru malah kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak. Tahun berapa Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi yang mereka joy flight, mereka lagi nawarin pesawat Sukhoi, tapi ternyata penerbangan yang kedua malah nabrak Gunung Salak, terus jatuh gitu. Itu kamu di Metro TV? Aku di Metro TV dan di studio, udah di studio atau? Aku di lapangan, waktu itu masih di lapangan. Pada waktu itu aku lagi liputan di DPR, tapi di DPR nggak ada berita, terus akhirnya disuruh langsung geser ke Gunung Salak untuk ditugaskan ke sana. Nah, apa yang terjadi adalah aku tuh sempat hilang, Mas, hilang selama 1 hari. Hilangnya adalah di Gunung Salak itu? Di Gunung Salak. Jadi pas itu kecelakaan siang hari, aku langsung ditugaskan ke sana. Aku langsung berpikir bahwa ini 2013. Bayangkan ketika TV bersaing dengan TV. Sosial media belum terlalu naik. Belum seramai sekarang. Kalau sekarang TV versus sosial media. Sosial media yang menang. Gitu. Kalau dulu TV versus TV. Akhirnya kita balapan nih. Antar TV yang lain. Aku harus yang pertama. Aku harus dapat gambar eksklusif gitu. Nah makanya ketika sudah sampai di Gunung Salak. Langsung koordinasi tanpa tahu itu ada di mana karena memang semua orang belum tahu. Itu sore hari berarti? Sore hari langsung naik dengan kameramenku. Bareng tim SAR, bareng tim Mapala lah dan lain sebagainya. Udah mau gelap itu berarti kalau sore gitu. Nah, terus itu masih jam 3 sebenarnya. Udah jam 3. Ya udah naik, tapi ternyata aku yang waktu itu masih muda dan penuh ambisi, kameramenku sudah tidak muda lagi, nggak bisa keep up dengan pace aku. Kamu lebih cepat. Aku lebih cepat. Kameramen bahkan akhirnya harus ganti ke kameramen kedua dan kameramen yang kedua tetap nggak bisa keep up dengan aku. Yang terjadi akhirnya adalah aku naik Gunung Salak hanya berbekal mikrofon doang, tanpa ada kamera. Anaknya seambi itu, anaknya nggak mau kalah itu. Gitu. Dan handphone yang baterainya tinggal 2 bar. Dan video zaman dulu, dan video zaman dulu nggak seperti sekarang gitu. Ya. Dan akhirnya naik ke sana, aku sama beberapa teman wartawan yang lain, beberapa wartawan lain ada yang pakai kamera, ada yang pakai mikrofon. Stasiun TV lain ini. Stasiun TV lain dan cetak radio gitu. Sama ada beberapa tim SAR, tim Mapala. Ya udah akhirnya karena belum ketemu kita harus bermalam di atas. Handphoneku mati, Mas, dan akhirnya bahkan sampai diumumkan reporter Metro TV Rory Asyari hilang di Gunung Salak. Oh sempat ada berita. Itu memalukan banget, iya. Dan panik semua teman-teman di kantor. Nah akhirnya ya udah aku harus menginap semalam di sana, menginap di kantong jenazah karena nggak ada, dingin banget, cuman pakai seragam, nggak bawa jaket. Bayangin naik gunung 2000 meter, nggak ada jaket. Cuman bawa badan, mikrofon sama handphone yang udah mati. Untuk teman-teman Mapala bawa kantong jenazah. Yaudah kita tidur di kantong jenazah gitu. Bangun-bangun, ya Gunung Salak dengan segala kemistisannya ya. Itu ada beberapa kejadian gitu. Terus ya udah. Tapi kalau bangun-bangun, kita mulai mencari lagi gitu. Sampai siang hari belum ketemu. Kita telusuri Gunung Salak tuh kan jajaran gunung ya banyak. Belum ketemu siang hari. Terus akhirnya tim SAR udah bisa locate nih posisi jatuhnya. Dan baru diumumkan. Nah semua akhirnya baru ke sana. Nah ketika mau ke sana, energi aku udah habis. Udah habis. Tapi terus akhirnya ya udah tetap stay di situ. Besoknya baru kita meliput proses evakuasi. Udah ketemu sama kameramen? Udah ketemu kameramennya. Rory lo tuh gimana sih? Lo dari mana gitu-gitu. Nah besoknya karena udah locate berarti kan proses
evakuasi diarahkan ke sana kan. Nah kita tinggal menunggu di lapangan tempat Super Puma helikopter itu ngambil jenazah, ngambil puing-puing dan kemudian kantong jenazah ditaruh di lapangan itu untuk kemudian dibawa ke Res Polri kalau nggak salah atau Cipto Mangunkusumo aku lupa untuk dikirim ke sana gitu. Nah aku tinggal report dari lapangan itu dan ada partnerku juga si Iqbal teman reporter yang dia yang ikut pesawat Super Puma ini, helikopter Super Puma ini untuk ke TKP. Jatuhnya itu. Terus apa momen itu gimana mengubah cara melihat itu? Mengubah bahwa menjadi ambisius itu kadang-kadang membuat kita bodoh sih. Ambisius yang tidak terplan, ambisius yang tidak ada planningnya, tidak ada persiapannya, tidak mikir panjang, itu nggak akan membawa kita kemana-mana gitu. Dan kita kan sekarang kalau aku try to fit into today's phenomenon, orang itu kan ambisius untuk mengejar kadang-kadang social acceptance, untuk mengejar tuntutan orang tua, untuk mengejar tuntutan validasi orang-orang yang lain gitu. Dan ada memaksa kita menjadi ambisius. Di satu sisi kita ngerasa bahwa gue bangga menjadi orang yang ambi dan I feel alive dengan ini gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita tidak membekali ambisi kita dengan mental health. Kita tidak membekali ambisi kita dengan skill yang mumpuni, dengan kita mendengar suara intuisi diri gitu. Yang kita kejar cuma ambisi aja. Dan akhirnya to the point kosong mas, nggak dapat apa-apa gitu. Dan apa bedanya aku dengan reporter yang datang pada saat H+1 kejadian dan langsung meliput di situ, apa bedanya gitu loh. Ya mungkin aku menang sedikit informasi aja. Cuma nothing is worth it ketika kita mengejar sesuatu tapi yang menjadi dasar adalah simply ambisi. Bukan self fulfillment, bukan kebutuhan ya kan. Jadi ambi itu juga bisa bikin kesasar ya. Kan ambisi kamu itu kan bisa bikin ambi, kesasar, ya kan? betul. Dan justru malah nggak ada hasilnya gitu ya. Seolah malah jadi sendirian, malah kesepian gitu ya. Rasa nggak mau kalah, rasa pengen dianggap lebih unggul, paling pertama. Itu eventually nggak membawa kita kemana-mana sih. Itu yang aku pelajari. Jadi aku karena lebih semeleh ya bahasa Jawanya, lebih grounded, lebih tenang, lebih membumi ya. Lebih membumi setelah kejadian itu. Memang kadang kita tergiur dengan ambisi, tapi ternyata ada sisi bahayanya juga ya ambisi. Dan eventually kalau ambisi sudah kita dapat, ini akan lead where? Ini akan bawa kita kemana? Dan akhirnya nggak ada ujungnya, nggak ada habis-habisnya gitu. Iya, ora wis-wis istilahnya gitu. Ora wis-wis rantai. Nah, kalau sebagai jurnalis dan news anchor ya, tapi sekarang kamu udah nggak di stasiun TV? Aku udah sama di stasiun. sekali. Terakhir kemarin di Today, Southeast Asia Today. Benar. Sama Shanas juga, bahasa Inggris itu. Ya habis ini kita sih habis ini sama Shanas. Terakhir di situ dan itu pun part time. Jadi memang benar-benar pure siaran di studio aja. Di sebagai news anchor di Sebagai news anchor aja. Kalau jurnalis juga udah sama sekali. Jurnalis sudah enggak. Cuman sekarang aku menyalurkan sisi jurnalistikku ke podcastku. Iya, dan ada monolog ya di Room for Improvement juga itu namanya ya. Ya, ada monolog kan kamu ada sendiri, bukan hanya podcast kan. Betul. Dan di situ aku menyalurkan sisi jurnalistik. Iya, kelihatan banget wah ini Rory jurnalis sekali nih mengumpasnya. Salah satu episode yang aku tonton itu yang Ellen ya. Oh, Ellen DeGeneres. Iya. Itu viewsnya kelihatannya banyak banget itu sekarang kan? Udah 2 juta. Wow. Dan salah satu episode yang terbanyak. Salah satu tertinggi. Dan sekarang itu belum selesai. Sekarang kita tahu bahwa di bocoran Epstein file ternyata dia adalah orang yang juga. Orang yang paling berpengaruh untuk diduga kanibal itu mas. Ellen. Oh oke. Gitu. Dan dia disebut di Epstein file tuh berkali-kali dan dugaannya mengarah pada dia tokoh sentral untuk itu saya yang makan bayi itu gitu. Oke. Sosok Hollywood yang aku malah nggak tahu kalau nama Ellen juga ada di Epstein. Ada di situ. Aku tahunya malah Deepak Chopra. Deepak Chopra exactly. Iya. Bahkan siapa Tibet Dalai Lama. Iya, tersebut juga di situ. Dalai Lama juga disebut juga di situ. Dan aku juga ngelihat walaupun ini cocokologi tapi banyak konten dari China yang bilang bahwa kok kalian kaget sih Dalai Lama disebut di Epstein file gitu. Ini kayak dalam tanda kutip pelecehan terhadap anak yang ada di lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Di Vatikan, benar. Even di Tibet, even di pesantren kita. Jangan kaget, ini fenomena yang sudah lama gitu dia bilang. Sesuatu yang putih
Bisa jadi di situ ada gelapnya gitu kan, Betul, hitamnya betul, gitu ya. betul. Oke, kembali ke tadi ya, news anchor dan jurnalis. Aku itu kepingin tahu pengalaman atau ceritamu pada waktu dulu sebagai jurnalis dan news anchor, apa pengalaman yang atau situasi yang paling menekan atau paling bikin kamu emosional yang pernah kamu alami? Dulu pernah ketika dikirim ke Lampung, Mesuji, di situ lagi ada konflik tanah gitu. Itu 2000 berapa ya? Itu kayaknya setelah Salak sih. Itu Setelah 2000, ya 2015 aku lupa. Iya. Tapi di situ benar-benar yang kita tuh dihadang, kita naik mobil. Aku kameramen, driver, gitu kan, dari Jakarta kita naik mobil, kita pakai mobil stasiun TV kami. Nah begitu sampai di Lampung itu udah langsung ditodong oleh orang. Bannya tuh langsung ditusuk pakai golok, terus leher driver aku tuh diancam gitu pakai pedang. Metro TV ya gitu. Pada waktu itu konflik tanah tuh lagi rame banget, dan aku nggak tahu, mungkin mereka merasa kecewa dengan pemberitaan pada waktu itu sehingga seperti itulah kejadiannya gitu. Nah itu yang, dan padahal di situ ada satu anggota polisi, cuman kan ya tidak bisa berbuat apa-apa karena masa kan banyak banget gitu. Berarti kayak di film-film itu terjadi ya, Rod? Terjadi Mas, terjadi. Kan ngeliat kalau di film itu ya, jurnalis ngeliput berita gitu, terus warga setempat menghadang gitu, terjadi banget. Ya seperti itu yang terjadi gitu. Itu salah satu ini yang paling menekan atau paling emosional ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah ketika tsunami tapi di Filipina. Pernah di Tacloban dulu namanya. Tacloban itu dekat dengan Cebu. Ini bukan di Indonesia tapi di Filipina. Kamu ke sana juga? Aku ke sana, dikirim ke sana. Dan aku justru malah wartawan Indonesia yang pertama kali bisa sampai Tacloban. Karena yang lain, teman-teman yang lain tuh bareng sama ibaratnya kayak Kementerian Sosialnya Filipina atau kalau enggak Basarnasnya Filipina gitu. Sementara aku nembus sendiri berdua sama kameramenku dengan ya udah kita ikutin rute aja, kita dari Jakarta ke Manila, dari Manila ke Cebu, dari Cebu kita ke naik kapal ke Ormoc namanya. Itu ketika Ormoc tuh juga udah kena tsunami kan, udah gelap nggak ada listrik. Dari Ormoc kita lanjut ke Tacloban tuh hanya bisa dilalui pakai jalan darat. Nebeng TV lokal di sana. Begitu sampai di Tacloban, mayat-mayat itu berserakan di pinggir jalan walaupun sudah dibungkus oleh bungkusan plastik ya, kantong jenazah, karena itu udah hari ke-5 gitu. Jadi mayat-mayat belum diangkut tapi udah di pinggir-pinggir jalan tergeletak, dan itu banyak banget. Itu banyak banget. Kamu gitu. ini berarti berpetualang sekali ya orangnya ya? Oh, jurnalis tuh kayak gitu Mas. Jurnalis tuh berpetualang sekali. Kamu nggak akan pernah tahu kamu akan dapat tugas apa. Aku kayaknya nggak cocok lah dari situ. Karena aku adalah orang yang sama sekali susah untuk berpetualang gitu, kayak di rumah aja deh ngeliatnya. Kamu tenang dan selaras ya Mas. Enggak sih, itu kelemahanku sih. Aku sangat suka dengar cerita teman-teman yang seperti pengalamanmu gitu, yang kesana. Jadi cerita hidupnya itu beragam gitu, banyak gitu. Kalau cerita hidup kayak ya di rumah aja gitu. Ya karena orang beda-beda. Kamu mungkin dapat cerita hidup dari klien-klien kamu, dari yang kamu sembuhkan, teman-teman ya kan? gitu sih. Tapi kalau dari gimana? Ya itu, kalau jurnalis ya kamu harus siap berpetualang gitu ya. Siap kapanpun apapun gitu sih. Kalau sekilas dari dengar ceritamu, kamu memang cukup sering ya ke daerah-daerah atau ke tempat bencana atau mungkin kecelakaan, termasuk konflik gitu, pernah juga di kalau konflik pas dulu di Timika, pada waktu itu ada kerusuhan antara masyarakat adat di sana dengan Freeport gitu-gitulah. Oke. Kalau di isu konflik gitu, kamu masih meliput beritanya cukup lamakah? Aku nggak tahu, maksudnya seperti apa penugasannya. Misal, Ror, kamu harus ngeliput berita ini sekian waktu, sekian lama. Sebenarnya enggak, tapi sebenarnya awalnya diplot dulu. Diplot untuk biasanya tuh 4 hari gitu kan. Berita itu kan kalau zaman dulu ya, sebelum sosial media ini, yang mungkin saat ini juga masih berlaku. Itu kan ada siklusnya. Ketika nanti kita breaking news itu berarti kan tiap hari, tiap jam, tiap saat tuh akan muncul terus. Berita yang sama. Update-nya seperti apa gitu. Kayak misalnya kemarin banjir di Sumatera, breaking news itu mungkin 3 hari, 4 hari, seminggu akan breaking news terus gitu.
Nah pada waktu konflik di Timika itu ya diplot dulu misalnya 4 hari kita lihat perkembangan. Kok lanjutin sampai 2 minggu. Ya ketika sudah 2 minggu berita sudah mulai landai. Kita dituntut tetap untuk mendapatkan berita yang fresh. Kalau misalnya nggak berita fresh ya kamu hanya ibarat Jawanya numpang hidup doang gitu. Sebagai jurnalis kamu harus bisa menyajikan selalu fresh. Something yang signifikan gitu, progresnya gimana? Kalau misalnya nggak ada progresnya, cari yang lain apa gitu. Jadi kita nggak bisa berita utamanya adalah konflik antar warga dan perusahaan. Terus kita hanya itu aja nggak bisa. Kita harus ada sisi yang lain gitu. Nah itu yang jurnalis tuh dipaksa untuk next skillnya di situ ya. Betul. Yang kelihatannya diminati netizen gitu. Dan yang kita sampaikan harus matter, harus signifikan gitu. Kalau kembali ke isu konflik tadi, misal bukan hanya isu konflik sih, aku juga penasarannya ketika kamu meliput bencana seperti di Filipina tadi. Gimana perasaanmu, meliput seperti itu kan nggak mudah ya. Aku aja ketika dengerin temen yang menceritakan kesedihannya, menceritakan dukanya, itu kan draining ya. Sedangkan kamu sendiri ke lokasi gitu loh. Itu how you cope with that situation gitu. Ya pasti mentally draining pasti ya Mas ya. Dan secara melihat kesedihan, melihat tangis pasti juga sebagai manusia kan juga tersentuh. Cuman yang menurut aku yang menjadikan seorang jurnalis harus tetap go forward itu adalah yaitu semangat untuk mewartakan dan semangat untuk our coverage might help gitu. Coverage kita, peliputan kita bisa sangat membantu menyelamatkan nyawa gitu sih. Akhirnya bantuan misalnya datang atau terkirim, walaupun kemarin di banjir Sumatera bantuan begitu lambat untuk bisa sampai ke tangan-tangan yang paling membutuhkan di daerah-daerah yang terpencil. Tapi at least dengan coverage itu ya kita jadi tahu bahwa ini loh ada masyarakat yang belum menerima bantuan, ini loh ada yang mereka butuh evakuasi segera gitu sih semangatnya. Jadi ya udah draining dan emotional unstable itu kita singkirkan dulu, tapi semangat kita yang utama adalah yuk kita bantu mereka dengan apa yang kita bisa. Tapi aku ini ya ini mungkin feeling gue aja. Pada waktu dulu kamu awal sebagai jurnalis, kamu kan nggak terus langsung bisa memisahkan. Aku harus profesional. Ada momen yang kamu ikut nggak emosimu gitu? Kebetulan enggak sih. Enggak. Karena kamu aku bisa bisa menahan. Aku bisa menahan gitu. Ada beberapa teman yang ketika mereka peliputan mereka nangis, peliputan mereka terbawa gitu kan. Cuman ya aku tahan. Kalau misalnya dalam hati nangis ya nangis gitu. Cuman enggak, ini nggak boleh. Harus tetap clear penyampaiannya, harus tetap tajam, harus aku tetap simpati tapi nggak boleh terbawa gitu. Dan memang kamu dikenal sebagai orang yang itu ya bisa cukup tegas, maksudnya ini di situasi seperti ini sih. Itu sebuah skill yang luar biasa loh ya. Jadi nggak gampang baper gitu ya. Iya. Cuman kemarin malah breakdown tuh, nangis tuh ketika wawancara Reza. Bukan karena Rezanya tapi tiba-tiba aja teringat ketika ngebahas soal film Pangku dan ada satu scene di mana film Pangku itu luar biasa ya. Ada scene di mana satu anak si Bayu nggak bisa sekolah hanya karena nggak punya bapak, nggak punya surat-surat. Itu tuh mengingatkan aku pada my personal fatherly issue. Aku juga orang yang punya isu dengan ayah. Sama kita. Sama nasib guru honorer gitu. Jadi nasib guru honorer di Indonesia. Walaupun di film itu tidak dijelaskan guru honorer, tapi sekolahnya ya. Tapi kan mengingatkan kita pada betapa negara ini jahat sekali dengan guru honorer gitu. Iya, tapi film Pangku itu memang bagus banget. Ada momen-momen yang menurutku ya, ini ngomongin sedikit film Pangku ya, nggak apa-apa ya, karena tadi apalagi kamu juga diundang ke premiernya kan Mas. Iya. Aku juga mataku berkeringat waktu nonton, terbawa emosi. Karena memang di momen-momen tertentu aku akan memang saatnya emosional ya masih emosional gitu. Ada momen-momen yang tanpa kata, tidak ada dialog, tapi itu beneran kayak kerasa banget gitu. Betul, ya kan? betul. Termasuk yang pas anaknya pamit, bukan anaknya senyatanya kan itu kan. Si Claresta. Pamit itu kan, pamit dari orang tuanya itu, momen itu,
Apalagi Bu Christine kan, aduh, Iya, ekspresinya bagus. Cara menahan nangisnya juga luar biasa sih, keren banget. Tadi informasi tentang berita. Sekarang kalau bicara tentang hal yang lebih kecil, lebih mikro ya, lebih personal. Sosial media dengan komentar netizen. Apa komentar netizen yang benar-benar bikin kamu kena mental? Aku dulu cukup berhasil untuk menjaga hatiku dari pikiranku soal kualitas kerja, Mas. Jadi Gimana itu? ketika kamu menanyakan komentar netizen soal kualitas kerja, aku sudah membentengi cukup kuat pada waktu itu bahwa aku nggak mau hanya jualan tampang di sini. Aku harus excel, yaitu the spirit of ambition tadi. Aku harus excel, aku harus orang ngelihatku karena kemampuanku, bukan karena tampangku. Orang ngelihatku adalah sebuah paket yang lengkap. Gitu. Tidak hanya satu sisi aja. Sehingga komentar-komentar netizen yang berkaitan dengan pekerjaan itu nggak ada. Oh, nggak ada. Yang menyakiti nggak ada. Dulu. Karena aku sudah membentengi ini. Shanas pun juga seperti itu. Ya kalau kamu tanya Shanas, dia juga, kami punya kitab. Walaupun kami nggak janjian, tapi kemarin kita podcast akhirnya, lo juga ada, iya gue juga ada gitu. Kitab kasus tebel banget, yang setiap kasus tuh kita punya catatannya di sini. Jadi ketika kita maksudnya kasus di KPK, kasus di DPR, kasus di Mabes Polri, kasus-kasus politik dan hukum, kita udah ada buku kitabnya. Jadi ketika kita misalnya mau laporan, mau live report, atau kita mau investigasi, atau kita mau siaran berita misalnya, mau talk show, kita udah punya nih filenya gitu. Kalau sekarang tinggal tanya ChatGPT ya. Kalau dulu harus dikitapin gitu. Dan beda antara ChatGPT dengan ngitapin. Ngitapin itu kita jadi menyerap, jadi inget gitu. Itu balik ke pertanyaanmu, kritik soal pekerjaan nggak ada. Tapi kritik hal yang lain, hal personal, kehidupan personal tuh banyak banget gitu. Pada waktu awalnya ya sama seperti kita kan, ketika kita dihujat, diserang, kita kan merasa down, kita akan merasa jatuh, kita akan merasa gak pede, kita akan mempertanyakan apakah gue benar atau gue salah, apakah ternyata mereka benar atau salah. Walaupun kita sudah berusaha membisiki bahwa mereka yang mengatakan hal-hal yang buruk kepada kita belum tentu mereka lebih baik, mereka kadang-kadang punya masalah hidup sendiri, mereka sedang memproject their failure to us, tapi kan gak semudah itu. Gitu. Gak semudah itu untuk deflect. Omongan orang kan. Dulu waktu awal-awal ya benar-benar down, benar-benar sakit hati, benar-benar kebawa, benar-benar yang sampai kayaknya gue yang salah deh, kayaknya harus mengubah diri gitu-gitu. Apalagi kalau kita baru di situasi yang ini ya, nggak jejek gitu, nggak centered ya, agak liut istilahnya, agak liut gitu. Kena itu terus jadinya ke-trigger, sama gampang banget ke-trigger. Cuman sekarang udah enggak lagi. Tapi masih ada komentar-komentar netizen yang nyebelin itu. Aku memilih kata yang betul. Akan selalu ada, Mas. Baik itu kita di tag, kita di mention, atau orang ngomong kita di belakang. Cuman aku selalu berprinsip bahwa sosial media itu adalah rumah. Kita yang menentukan siapa yang boleh masuk ke rumah kita dan siapa yang nggak boleh, dan siapa yang kita usir. Nah, kalau misalnya aku sudah memperlakukan sosial media dengan analogi rumah. Ketika ada orang yang mampir ke rumahku dan justru ternyata di situ dia menyebar keburukan, dia ngata-ngatain aku tanpa dasar, dia julid dan lain sebagainya. Kamu apain? Kamu bayangkan ada tamu datang ke rumahmu dan melakukan hal seperti itu, akan kamu apain, Mas Haji? Usir. Kamu usir. That's exactly what I did. Aku usir dengan cara aku blok. Dan aku blok, aku report. Udah, dan aku nggak akan memikirkan perkataannya. Kata-kata dia, kalau dulu mungkin kena di hati. Tapi kalau sekarang, kata-kata dia doesn't matter. Yang penting adalah apa yang aku ucapkan ke diriku sendiri. What matters is what I say to myself. My inner voice. Gitu. Ya makin lama kita makin tambah umur, makin mateng ya. Jadi aku pengen ngasih saran ini sih ke teman-teman semua. Ketika misalnya ada hate speech, ada komentar negatif, jelek dan lain sebagainya, ingatlah bahwa social media itu adalah rumah kita. Yang kita jaga suasananya, kita jaga kebersihannya, kita jaga
ketenangannya. Jadi kalau misalnya komen-komen itu blok aja. Iya. Gitu. Pokoknya nggak ragu-ragu untuk ngeblok ya. Nggak ragu-ragu. Mau dikatain report ya. mau dikatain Rory sombong ngeblok, I don't care. When you mess with my peace, bye. Wow. Ya. Iya, itu When perlu. you mess up with my peace, Iya. bye bye. Iya. Apalagi sekarang kan semakin banyak komentar ya di Betul. di YouTube-mu juga semakin banyak yang komen. Apa kamu baca semua komentar-komentar? Enggak, aku itu? baca semua, tapi ketika aku menemukan sesuatu yang ini sudah dikasih informasi yang berkualitas dan gratis kok masih menebar keburukan ya. Udah yaudah, blok aja lah ya. blok. Dan aku pastikan kamu nggak akan bisa mengakses informasi ini. Aku setuju juga sih. Bayangin mas, Iya. gratis loh mas, dan berkualitas. Iya. Kita bikin podcast seperti ini juga penuh dengan effort. Tujuan kita nggak ada yang lain selain I want to share goodness, I want to share inspiration. Karena room for improvement, kalau dalam kasus aku tujuannya adalah untuk improve people's lives. Cuman ya ketika kamu misalnya menerima ini dengan for free dan dengan gampang, jangan take Terus it malah, for granted dong gitu. Ya udah berarti kamu memang tidak layak ada di rumah ini, so let it be. Gitu. Iya. Dulu itu aku itu termasuk orang yang gimana ya, mungkin susah untuk ngeblok orang atau aku merasa aku yang salah gitu. Semakin lama kok kelihatan perlu deh ya sikap untuk Iya ngeblok. dong. Iya dong. Iya dong. Termasuk podcast ini ya di awal-awal. Itu ada orang yang bilang, hostnya kurang aktif ngomong. Karena kan memang aku background kan psikologi kan. Lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar, deep listening gitu. Dikomentarin gitu Ror. Ada netizen ngomong gitu. Terus sekarang aku belajar dari komentar netizen. Akhirnya aku lebih proaktif lah ya kan. Ngobrol. Ada lagi komentar netizen yang bilang, hostnya kebanyakan ngomong. Serba salah ya di komentarin netizen selalu Cuma salah kalau misalnya gitu, kayak seperti itu ya aku akan anggap itu sebagai masukan aja sih mas. Itu nggak yang aku blok. Cuman contohnya apa? Biasanya yang kamu blok adalah yang langsung. Iya, misalnya soal keterkaitan dengan ya itu masalah personal misalnya, atau dia yang berasumsi bahwa Rory ini kan cuman itu, makanya dia begini begitu tanpa dasar. Itu berarti kan sudah menyerang personal. Cuman kalau misalnya harusnya kebanyakan ngomong, harusnya lebih banyak mendengarkan dan sebagainya, ya udahlah. Iyain aja lah ya. Iya. Bahkan di komen-komen itu nggak aku blok sih. Sampai sekarang aku juga bilang, aku komenin juga. Iya bener. Udah selesai kan. Kadang ada kalanya kita semakin dewasa. Seperti katamu tadi bahwa semakin dewasa emosi kita juga semakin dewasa. Ketika berhadapan dengan orang yang dia bilang 1 + 1 itu 5. Betul. Iyain aja. Iya. Ada Kita nggak ngerasa kalah kok. Juga, gitu ya. Oke. Nah ini ada komentar netizen. Tapi ini semoga nggak hate comment ya. Kita bacain dulu ya komentar netizen. Boleh. Oh pertanyaan ini. Ya ini ada Cia. Pertanyaan adalah kalau dunia makin bising, apa yang paling ingin kamu pertahankan dari masa yang nggak sebising sekarang? Oke, sebelum itu, kamu kan pernah mengalami masa di mana dunia itu sosial media nggak seramai sekarang. Mungkin ada hal-hal yang kamu kangenin pada waktu dulu sebelum ada sosial media. Nah, pertanyaan ini konteksnya itu. Kalau dunia makin bising, apalagi mungkin di masa depan semakin bising, ada ChatGPT, AI semakin canggih. Apa yang paling ingin kamu pertahankan dari masa yang dulu? Di zaman surat atau di zaman kaset. Kamu ngalamin kaset gak? Ngalamin dong. Ngalamin. Warnet ngalamin. Wartel ngalamin. Disket CD. Oke, berarti ngalamin gitu. Relate lah. Nah ini bacain komentar netizen dulu ya berarti ya terkait hal itu ya. Apa? Aku akan menjawabnya. Oke, sebentar. Ada tampilan? Ini. Dari Reza Fahlevi. Ini nanti di komen direspon sama Rory ya. Dia bilang gini, kebosanan. Yang dia pingin malah kebosanan. Literally kebosanan dulu waktu nunggu atau nggak ada kerjaan, otak lu ngembara ngelamun bikin hal random. Sekarang 3 detik bosen langsung buka handphone. Gue kangen otak gue yang lama. Gimana Ror? Menurut Ror? Aku akan jawab dulu yang pertama. Komentar yang pertama bahwa ketika hal-hal masa lalu yang memberiku kedamaian, yang aku pengen dan aku selalu terapkan saat ini, yaitu adalah masak sebenarnya. Jadi masak nih adalah bener kan, kamu itu memang suka masak ya. Ternyata masa lalu itu karena itu caraku connect dengan ibu gitu.
caraku membantu ibu untuk menyiapkan buka puasa, cara ibu untuk waktu dengan ibu tuh nggak banyak mas, karena ibu dulu harus ngelaju itu commuting, Iya. dari Temanggung ke Solo dan sebaliknya, Bolak-balik gitu ya. dan sekali perjalanan itu 2,5 sampai 3 jam, jadi PP 6 jam hanya untuk transportasi. Setiap hari? Seminggu 4 kali. So waktuku dengan ibu tuh nggak banyak dulu ketika aku kecil. So yang aku lakukan adalah membantu ibu sebisa mungkin di dapur masak. Nah itu ternyata quality time banget gitu. Momen itu ya. Momen itu. Dan sekarang yang aku lakukan adalah yaudah letakin handphone, masak. Itu ternyata sangat calming untuk mental health. Terus sangat menenangkan gitu. Dan akhirnya dapat rewardnya adalah berupa makanan. Kalau misalnya nggak enak ya udahlah makan aja gitu. Setidaknya itu karya. Tapi setidaknya itu karya gitu kan. Cuma kalau misalnya enak ya alhamdulillah. Terus kalau misalnya enak ya yuk kita bikin konten gitu. Oke. Itu berarti satu hal yang ingin kamu pertahankan ketika dunia semakin bising ya. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah berkebun. Makanya kamu juga suka berkebun? Karena dulu di rumah ada selalu halaman. Sekarang kalau di Jakarta nggak punya privilege kebun, itu. ya. Nah makanya besok in the long run aku justru malah pengen kebun. bikin rumah dan ada kebunnya gitu. Karena menurut aku definisi sukses hari ini itu adalah ketenangan Mas Aji. Iya. Ketenangan dalam hidup. Benar. Ketenangan dalam hidup itu apa? Secara finansial, secara pekerjaan kita tenang, secara hubungan dengan loved ones kita tenang. Secara mental health kita juga tenang gitu dan menurutku salah satunya adalah dengan tinggal di lingkungan yang tenang. Lingkungan yang tenang. Itu cocok banget dengan horoskopku. Aku percaya horoskop Taurus. Oh kamu Taurus? Aku Taurus. Yang Taurus sangat menyukai ketenangan. Gitu. Nah komentarin yang kedua ini Reza Fahlevi tentang kebosanan. Kamu tentang gimana? kebosanan. Ini menarik merindukan banget. kebosanan nggak? Ini menarik banget karena di 2 episode yang lalu di podcastku aku wawancara dengan, ini kamu juga harus wawancara beliau. Siapa? Beliau adalah Associate Professor Dr. Rizky Admi. Iya. Aku kenal juga itu. Iya, dan beliau bilang bahwa bisa melamun di zaman sekarang itu adalah sebuah privilege Mas Aji. Nah. Sehingga ketika kamu ngerasa bosan, jangan kamu langsung cari pelarian ke handphone. Kadang-kadang handphone ini jadi pelarian. Pelarian apa? 1, ketika kita bosan. 2, ketika kita ada di lingkungan baru yang kita nggak merasa nggak nyaman dengan orang-orang baru di sekitar kita, kita akan lari ke handphone. Kita seolah-olah sibuk padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak tahu ngapain ya kan? Sok sibuk aja. Atau ketika kita di kereta, ketika kita di mobil, ketika kita di taksi online, kita akan selalu melihat handphone. Padahal pada waktu menunggu juga kan ya. Padahal ini adalah unmindful scrolling. Ini kita nggak ngerti kita mau ngapain di sini gitu. Nah, balik lagi soal melamun. Melamun itu zaman sekarang adalah privilege. Ilmuwan-ilmuwan besar justru mendapatkan ilham, inspirasi dari melamun. Bukan dari kesibukan, apalagi kesibukan itu ketika dibuat-buat gitu. So ketika kamu merasa bosan, gunakan waktu itu untuk melamun. Dan melamun ini menurut Dr. Admi adalah cara untuk kita reconnect dengan diri kita sendiri dan cara untuk menjaga kesehatan otak kita, kewarasan otak kita. Karena ketika kita scrolling sosial media, dikit-dikit scrolling, kelihatannya nggak capek, kelihatannya ini refreshment. Padahal otak kita harus menyerap informasi dengan cepat, 3-6 detik setiap kali kita scroll. Dan itu sangat melelahkan untuk otak. Makanya ketika kita nggak aktivitas banyak, tapi kok aku ngerasa capek ya. Lihat deh pola konsumsi sosial media kita kayak gimana. Jadi dan melamun tadi ya. Dan sekali lagi ketika kita ngerasa bosan, melamun lah. Tapi juga bukan melamun di ruang hampa. Melamun dengan bekal yang kita sudah punya. Bacaan yang kita lakukan minggu lalu. Atau berita yang ada hari ini. Atau soal pekerjaan kita. Soal bisnis kita. Soal apa ya, what next yang akan gue lakukan ya. Kita sambil melamun ya. Siapa tahu ide besar malah akan muncul dari situ. Muncul di situ gitu. Iya. Dan itu dari kebosanan tadi ya, seperti si Reza bilang gitu ya. Ternyata kebosanan di masa lalu sebelum sebising sekarang dunia itu kita rindukan gitu ya. Dan yang kedua dari Clara Putri, feeling that everything is enough. Oh, perasaan itu yang dirindukan ya. Rumah yang sederhana cukup, hidup yang biasa-biasa aja cukup. Iya sih ya. Sekarang kayaknya susah untuk cukup ya. Sekarang semua hal ngerasa kurang karena lu terus-terusan disuguhin versi terbaik dari hidup orang lain.
ya mengkonsumsi hidup orang lain. Gimana Ror, kalau menurutmu? Ini aku juga masih belajar, Iya, tapi aku semakin kesini semakin happy dengan kemampuanku untuk tidak lagi hidupku ditentukan oleh validasi dari orang lain. Validasi dari orang lain. Kadang-kadang Mas, kita nggak pernah tahu. Sosial media itu yang ditunjukkan adalah yang baik-baik saja. Ya udah dikurasi ya. Udah dikurasi. Orang nunjukin bahwa umur 25 tahun udah beli rumah. Do you actually need rumah di umur 25 tahun Mas? Atau do you actually need investasi yang tebal? Benar. Investasi yang solid. Yang ketika kamu nanti di usia 45, kamu bisa pensiun dan kamu bisa hidup dari hasil Dari investasi kamu. itu. Apakah kamu butuh rumah ini sekedar untuk mencari validasi ke keluarga kamu, ke bahwa kamu, ke pasangan kamu, bahwa kamu siap menikah, ke teman-teman kamu, nih loh gue 25 udah punya rumah. Mas, gue malah justru melihat rumah yang gue punya harus make money. Makanya apartemen yang aku tinggali saat ini harus make money, harus jadi tempat untuk podcast, harus cepat untuk bikin konten. Podcast ya, bikin konten. Nah, rumahku kayak gimana? Aku kalau misalnya beli properti yang kebetulan ini lagi proses, aku beli untuk aku sewakan. So rumah itu harus menghasilkan uang, Mas. Ketika nanti misalnya aku sudah merasa cukup, aku akan beli rumah eventually akhirnya di misalnya di lokasi yang tidak kota, tidak bising, untuk aku punya taman dan kebun tadi. Itu baru aku akan beli rumah untuk aku tinggal di sendiri. Saat ini yang aku beli adalah properti yang menghasilkan. Gitu. Ya kan mungkin orang terus berpikir ya, tapi kan dengan lo punya rumah lo nggak perlu bayar cicilan. Ya sekarang kita hitung-hitungan, lo bayar cicilan juga anyway, KPR yang itu biayanya lebih tinggi daripada lo sewa rumah. Nah bagaimana kalau misalnya lo ngekos atau lo sewa apartemen yang biayanya nggak setinggi KPR, tapi ternyata lo lebih produktif. Tapi ternyata lo lebih bisa menghasilkan lebih banyak duit. Itu daripada lo terikat, terkekang di KPR ini. Gitu. Kalau aku melihat validasi orang itu nggak penting. Yang paling tahu diri kita adalah our inner voice, diri kita sendiri. Dan aku dengan bangga aku bilang bahwa aku saat ini nggak butuh rumah untuk diriku. Aku cukup dengan tinggal di apartemen. That's my own apartment. Dan dia harus bisa menghasilkan duit. Dan aku sekarang tengah dalam proses membeli rumah untuk nantinya aku sewakan. Jadiin aset juga Jadiin aset gitu. Dan apakah rumah untuk pribadiku aku udah punya? Belum. Ya. Tapi kalau standar netizen itu yang bikin kita ini kan selalu merasa nggak cukup ya. Tadi seperti komentar netizen tadi juga merasa kita gitu sendiri ya. yang tahu kita tuh dan butuhnya apa. Dan itulah yang kita rindukan ya di dunia yang dulu sebelum sebising sekarang gitu ya. Perasaan cukup. Nah ini komen terakhir nih. Komen terakhir dari Danu Reza. Momen dimana lu nggak ngerasa guilty cuma karena diem. Oke, sekarang diem itu udah dianggap nggak produktif. Iya, nggak engage, nggak eksis. Padahal kadang diem itu yang paling lu butuhin. Ya, ngomongin diem ya tadi ya terkait dengan melamun. Betul. Ya, dengan melamun ada rasa bosan dan itu justru perlu ditemuin ya rasa melamun dan rasa bosan itu ya. Yang Associate Professor Dr. Admi ini bilang adalah gak ada yang istilah namanya multitasking. Kita sekarang mengglorify yang namanya multitasking. Gak ada Setuju banget aku. Istilah multitasking. Yang ada adalah rapid task switching. Kita secara rapid berpindah tugas. Dan eventually itu justru tidak efektif untuk hasil kerja kita. Gitu. Belum lama ini aku nonton di Twitter ya. X sekarang. Itu ada grafik ini Ror, ada bola gitu ya. Dia mantul-mantul, ada dua grafik. Grafik pertama bolanya itu mantul dari 1, kedua, ketiga, keempat, lalu balik lagi ke 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi berpindah-pindah. Dan setiap kali mantul, grafiknya itu naik. Sedangkan grafik yang kedua, yang setelahnya, itu bolanya itu mantul dari 1, lalu dia tetap ke 1 lagi. Terus di 1, fokus di 1, sampai full, baru pindah ke 2. 2 full, fokus ke 3. Dan ternyata hasilnya lebih maksimal yang fokus, yang kedua. Nah yang pertama itu gambaran multitasking. Seperti kamu bilang tadi. Multitasking seperti Prof. Admi bilang, multitasking itu
kelihatannya zaman sekarang kan keren gitu, ngelakuin banyak hal gitu. Tapi ternyata itu nggak produktif. Betul. Dan bikin capek. Ya. Karena harus pindah-pindah kan, switching kan. Yang bagus sekarang adalah yang memang fokus dan salah banget kita mengglorify multitasking itu. Tapi itu memang challenging ya di zaman sekarang ya. Betul. Ya, akhirnya bagaimanapun cara kita akan pasti akan menemukan cara untuk kita biar tetap fokus. Kalau Prof. Edmi bilang 20 menit kamu fokus, habis itu istirahat selama 5 menit. Dan istirahat 5 menit ini kamu bikin kopi, kamu jalan ke taman, kamu misalnya ambil buku. Tapi jangan main handphone gitu. Balik lagi nanti kerja lagi 20 menit secara fokus. By the way, kalau misalnya nyambung yang tadi Mas, yang diem tadi, kita kadang-kadang ngerasa ini menarik banget sih, Prof. juga bilang bahwa kita tuh didefine oleh pekerjaan kita. Jadi ketika kamu ditanya, Aji kamu tuh siapa? Kamu akan mendefine kamu adalah healer, kamu adalah psikolog. Rory kamu siapa? Aku adalah misalnya podcaster, aku adalah jurnalis. Kita selalu itu, gak pernah kita mendefine kita sebagai aku adalah orang yang berjiwa sosial tinggi. Aku adalah orang yang suka masak hobi. Aku adalah orang yang suka olahraga fisik misalnya. Kita selalu ya udah mendefinisikan kerjaan. Dan akhirnya akibatnya adalah kita akan selalu ingin dilihat di pekerjaan. Iya. Even ketika kita di kereta, even ketika kita nggak ada kerjaan, kita harus terus terlihat di kafe, terlihat bekerja. Soalnya that's our pride. Ketika kita diam, yang kita takutkan adalah pasti pengangguran. Dia. Pasti dia nggak punya pekerjaan. Padahal nggak gitu. Pasti dia simpenan gitu. Padahal nggak begitu juga gitu loh. Justru malah sekarang orang yang tenang, orang yang bisa melamun, orang yang bisa hidup santai, nggak tergopoh-gopoh, nggak yang panik. Itu adalah orang yang privilege, Mas. Iya benar. Aku masa kecil ya, ini ngomongin masa kecil. Masa kecil itu pernah berada di suatu masa. Aku tuh kepingin nanti kalau udah jadi dewasa gitu, udah jadi tua gitu, kepengen tuh sibuk gitu. Itu cita-citaku pada waktu masih kecil gitu. Beranggapan bahwa orang sukses itu adalah orang yang sibuk. Bahkan mungkin berpindah-pindah kota, berpindah-pindah negara gitu. Tapi sekarang ini berubah. Pandangan gue seperti kamu bilang tadi bahwa orang sukses itu justru ada momen-momen untuk diem. Betul, tenang. Nggak harus ngerjain segala sesuatunya gitu ya. Dan aku pun dulu juga berprinsip yang sama. Ketika aku besok tua, aku nggak mau pensiun. Aku nggak mau pensiun, aku pengen tetap terus bekerja dan sibuk. Kerja itu. Tapi sekarang beda. Prinsipnya adalah sekarang ketika pensiun, aku tetap mau kerja. Tapi hanya mengerjakan hal yang aku suka. Gitu. Dan ada momen untuk berkebun. Dan masak. Dan ketika hal itu aku nggak suka, aku bisa pergi aja. Gitu. Last question ini, Rod. Yes. Momen apa yang bikin kamu sadar pentingnya menjaga kewarasan di tengah arus informasi yang semakin deras ini? Momen yang menjaga kewarasan justru adalah momen ketika terlalu banyak ketidakwarasan di negara ini. Jadi sejak kapan kamu sadar gitu bahwa ini kelihatannya kok jadi ketidakwarasan ada di mana-mana di negara ini gitu. Sebenarnya mungkin baru beberapa tahun yang lalu. Pandemi itu mengingatkan, memperlihatkan bahwa gila ya ternyata banyak ketidakwarasan. Tapi yang sekarang ini akhir-akhir ini justru malah yang terjadi di Gaza itu yang menunjukkan bahwa ternyata dunia tidak seindah yang aku duga dulu. Ternyata the idea of dikontrol oleh beberapa pihak itu memang benar adanya. Dan yang kita dulu dikatakan konspirasi. Justru malah mereka yang bersembunyi dalam konspirasi itu tumbuh besar karena orang-orang yang abai terhadap hal itu gitu loh. Dan sekarang mulai kebuka satu-satu dan ternyata ya memang yang dituduhkan itu konspirasi itu memang benar adanya. Dan sialnya, celakanya, Indonesia jadi bagian dari itu. World of Peace, proyek MBG misalnya. Terus kemarin yang Omet, perusahaan dari Israel yang buka di Halmahera Utara gitu. Dan kita yang presiden kita bilang kita siap mengakui Israel ketika keamanan Israel dijamin. Kok malah kita mendukung penjajah? So itu yang membuat aku berpikir bahwa ini makin gila dan aku nggak mau ikut gila sih. Aku nggak mau
terbawa oleh gila. Aku tetap menjaga menjaga kewarasan. kewarasan diriku gitu sih. Iya, benar sih. Aku juga setuju sih. Free Palestine sih. Aku mendukung itu dan Itu gila banget sih menurut aku. Jadi aku selalu berada di pihak yang berseberangan dengan kekerasan. Apapun itu pihak pelakunya, siapapun itu korbannya, aku selalu berada di pihak yang menentang kekerasan. betul. Gitu. Bukannya selektif empathy, tapi ya siapapun Iya, gitu. iya. Siapapun yang mengalami kekerasan, kita ada di pihak yang mereka yang menjadi korban. Iya. Gitu. Iya. Oke, thank you Rory. Sudah Thank you, Mas Haji. ngobrol di sini banyak hal, banyak cerita. Semoga obrolan kita bisa membantu menyehatkan mental teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Terima Thank you kasih so much Rory ya. for having me, Mas Haji. Terima kasih, my pleasure. Thank you. Thank you. Jadi buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir, semoga obrolan saya dengan Rory bisa membantumu menyelaraskan hidup di tengah arus informasi yang begitu deras. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah, bye-bye. Dah.